Right now, we lift our hands
I lift my hands and bow my knees and worship at your throne. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I bow my knees and I lift my hand. I lift my hand and bow my knees and worship at your throne. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I need you, Lord. We lift our hands to you and bow my knees to worship you. Hallelujah. We need you, Lord. Oh. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh. So take me as you find me. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, oh, Savior, He can move the mountains.
risen King, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang pada ibadah daring bersama kami, Gereja New Wine International. Senang bisa ketemu dengan saudaraku semua, jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan yang ada di luar negeri. Hari ini adalah ibadah daring kita yang kesekian kalinya, tentunya selama pandemi COVID-19. Gereja tetap mematuhi aturan dari pemerintah sampai suatu saat nanti ketika waktunya aman buat kita berkumpul kembali, maka disitulah kita akan lepas kangen dalam ibadah bersama. Sementara ini Bapak Ibu sekalian, Anda bisa terus terikat dengan kami lewat ibadah ini, yaitu ada di tautan youtube.com/NWI Church. Ajak lebih banyak lagi teman-teman dan keluarga Anda untuk beribadah bersama dengan kita semua lewat tautan ini. Instagram NWI Church ada di @NWI-Church. Facebooknya ada di New Wine International Church. Silakan diikuti kedua akun media sosial tersebut supaya Bapak Ibu jemaat sekalian bisa selalu memonitor kegiatan-kegiatan gereja. Jika Anda belum memiliki gereja tetap untuk bertumbuh bersama, menjadi bagian dari keluarga besar New Wine International Church, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan gereja kami dengan cara mengisi formulir yang ada di layar. Mudah sekali Bapak Ibu, dan kami sarankan Anda untuk ikut berjemaat dimanapun Anda memilih untuk berjemaat. Namun bukan suatu hal yang kebetulan jika hari ini kembali Anda bergabung dengan kami. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang ada di layar saat ini adalah nwicijkt.org/connect card. Itu adalah formulir yang harus Anda isi. Sementara itu, ingin saya informasikan juga kepada Anda bahwa program interaksi tanya jawab antara jemaat dengan hamba Tuhan yang selalu membawakan khotbah dengan tema berbeda di setiap hari minggunya, kami adakan acara dengan judul Lebih Dalam Lagi, yang diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat, tentunya di akun Instagram gereja @NWI-Church. Pada kesempatan inilah Bapak Ibu jemaat sekalian bisa bertanya lebih dalam lagi sesuai dengan judul acaranya kepada para hamba Tuhan yang siap melayani Anda, tentunya sesuai dengan tema khotbah yang disampaikan di setiap hari minggunya. Bapak Ibu sekalian, kembali kami ingatkan bahwa setiap hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Gembala kita, Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto mengadakan konser musik rohani dari rumah saja. Ini bisa dinikmati oleh siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Mendengarkan lagu-lagu pujian khas Robert Lea yang selalu mengubahkan hati, menguatkan dan menghiburkan. Silakan bergabung dengan kami di live worship at home di akun Instagram @RobertLeaSutanto. Ada juga di Facebook dan di YouTube Robert Lea Sutanto. Bapak Ibu sekalian, persembahan, persepuluhan, dan juga donasi untuk dana pembangunan gereja Anda bisa lakukan melalui transfer bank ke Bank BCA
atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Ada program Rp5.000 yang kembali ingin saya ingatkan saat ini, di mana Anda bisa mendonasikan sebagian dari harta Anda untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk program Rp5.000, di mana Anda hanya perlu menyisihkan Rp5.000 per hari yang nantinya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, maka Anda harus mengirimkannya ke nomor rekening yang berbeda. Ini nomornya 0700 177 696. Rekening yang sama yaitu Bank BCA atas nama GBI New Wine International. Dan khusus untuk program Rp5.000 ini, jangan lupa untuk mencantumkan kode unik di belakang dana yang Anda transfer. Kode uniknya adalah 019. Dan selain itu, Anda juga bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar. Ada juga cara lain, give online atau memberi lewat situs, yaitu dengan cara klik ke www.nwijkt.org/giveonline. Ada di layar juga muncul saat ini, dan di sana juga nanti akan ada tata caranya bagaimana Anda menggunakan akun virtual, kemudian transfer dana via bank, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Anda untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan juga bahwa pendistribusian bantuan kemanusiaan gereja kita di gelombang yang kelima telah sukses dilaksanakan, dan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada jemaat sekalian, kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut menyumbang bagi saudara-saudara kita. Dan apa yang sudah kami kumpulkan dari hasil donasi Anda telah dibelanjakan dalam bentuk paket sembako, telur, kemudian ada juga makanan jadi, ada vitamin, pembersih tangan atau hand sanitizers, masker kain, sabun, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di layar kegiatannya saat ini. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, dokumentasi tersebut kami unggah di 2 akun media sosial gereja, yaitu Instagram @NWI Church dan juga Facebook New Wine International Church. Kami ucapkan terima kasih lagi, sekali lagi untuk Anda yang telah mendonasikan harta Anda untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Kami ingatkan kepada jemaat sekalian bahwa kantor sekretariat gereja untuk sementara ini masih diliburkan. Jika Anda membutuhkan pelayanan secara langsung, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Khusus WhatsApp atau WA di 0812 865 00101. Pengumumannya selesai, dan saya harap Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari tenangkan hati, sejukkan pikiran, dan fokus mendengarkan firman Tuhan sambil menyiapkan catatan Anda untuk kemudian nanti dibaca lagi atau ditanyakan lebih dalam lagi pada program setiap hari Selasa jam 7 malam. Bagikan tautan YouTube ini kepada lebih banyak orang supaya mereka juga bisa beribadah seperti kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah Tuhan, Allah kami, Bapa kami yang baik, selalu bersama dengan kami dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah syukurku, membawa syukurku. Sedalamnya
ku berlindung. Hanya Engkaulah guguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. sedalamnya hatiku, Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. terima kasih Tuhan, Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. kasih-Mu tak pernah jauh, Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. selalu bersamaku, Kau Tuhan. Thank you Lord, thank you Father, we worship you. Sedalamnya hatiku, Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. dan kasih-Mu Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. di dalam kesesatan, Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. dalamnya hatiku, Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. di dalam kesesakan, di dalam Di dalam kemenangan, kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. di dalam kesesakan, Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. di dalam kesesakan, Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. selalu bersamaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Hey there, good to see you all church. Selamat datang di online service dari New Wine International Church. Kita sudah memasuki masa new normal. Mungkin di DKI ini sudah memasuki masa PSBB transisi yang katanya menurut pemerintah pusat sebenarnya ada new normal. Dan saya mau berbicara tentang new normal peace, damai sejahtera untuk new normal ini. Karena banyak di antara kita sebenarnya was-was, saudara. Karena maju kena, mundur kena katanya. Kalau karantina tidak dibuka, ekonomi hancur. Kalau karantina dibuka, jumlah terjangkitnya yang hancur. Tidak mungkin tidak kita nggak khawatir. Apalagi bagi saudara yang pecinta teori konspirasi. Ada begitu banyak teori konspirasi di sana-sini. Ya, yang bikin banyak orang stres adalah kita nggak tahu sebenarnya harus percaya sama siapa
dan harus percaya sama yang mana. Kita menyadari bahwa clarity creates order, artinya kejelasan mampu menciptakan keteraturan. Kalau peraturannya jelas, kalau yang dihadapi jelas, itu akan sanggup menciptakan keteraturan. Artinya saat tidak ada kejelasan, chaos yang hadir, kekacauan yang hadir. Nah, ketakutan kita hadir karena kita tidak tahu sebenarnya siapa musuh kita. Ketakutan kita hadir karena kita nggak tahu sebenarnya kita hadapin modelnya itu seperti apa. Makanya saya nggak heran kalau beberapa di antara kita banyak yang tertekan menghadapi ini semua, baik secara finansial maupun secara mental. Saya punya beberapa teman-teman saya yang mereka yang harusnya banyak waktu untuk menulis buku atau mengejar impian-impian yang sebelumnya mereka tidak bisa lakukan, tetapi jadi nggak bisa karena ada mood depresi di antara mereka. Nah, beberapa bahkan saudara mungkin saya bisa bayangkan beberapa di antara saudara nggak bisa tidur karena stres. Dan beberapa di antara kita stres karena nggak bisa keluar. Walaupun sekarang perlahan mulai bisa keluar. Tapi tetaplah kita harus berhati-hati. Tapi ini yang saya tahu. Penting untuk tahu siapa lawan kita. Tapi juga penting untuk tahu siapa yang bersama kita. Memang penting untuk menyadari siapa yang jadi lawan kita. Penting untuk menyadari ini virus seperti apa. Kita harus persiapan seperti apa. Tapi yang gak kalah pentingnya, kita juga harus tahu siapa yang bersama kita. Itu Tuhan semesta alam, Sang Gembala Agung yang gak pernah menyerah terhadap saudara, yang di pihak saudara, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dan kita juga perlu tahu sehebat dan sedahsyat apa Dia yang tinggal di dalam kita dan bersama kita. Kita perlu kenal Dia, dan semakin kita kenal Dia, kita akan lebih mudah percaya Dia. Kita akan lebih mudah mengetahui betapa dahsyat Dia. Di Mazmur 46 ayat 2-4, BIMK mengatakan, Allah ada perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Maka kita tidak takut, biarpun gunung bergoncang dan gunung-gunung tenggelam ke dasar lautan. Biar laut mengamuk dan bergelora dan bukit-bukit gemetar oleh pukulannya. Saudara bisa lihat bahwa penulis Mazmur ini mendeklarasikan keperkasaan Tuhan terhadap guncangan di sekitarnya, guncangan yang dia tidak bisa hadapi. Saya bayangkan kalau saya melihat ayat ini, saya menemukan bahwa kalau kita lihat jujur, saya bisa bayangkan kalau sang penulis juga mengalami intimidasi dari sekelilingnya, saudara. Ada gunung yang bergoncang, ada gunung-gunung tenggelam ke dasar lautan, laut yang bergelora, dan si penulis tahu tidak banyak yang dia bisa lakukan. Karena saudara tahu bahwa dia juga pasti, saya bayangkan, dia juga terintimidasi dengan sekelilingnya. Dia unhappy dengan apa yang dia lihat, dan dia tidak suka keadaannya. Dia unhappy pada waktu melihat gunung-gunung yang bergoncang. Dia unhappy pada waktu melihat laut-laut bergelora. Karena zaman dulu pengetahuan nggak kayak sekarang. Bumi bergoncang dikatakan sebagai Tuhan marah, sebagai mungkin satu bangsa berdosa. Tapi sekarang kan nggak. Udah tahu itu pergeseran lempengan, tapi walaupun udah tahu sisi ilmu pengetahuan juga kadang kita masih takut pada waktu kita menghadapi gempa. Dan penulis juga pasti takut. Tapi perbedaannya, dia tidak membiarkan ketakutan menguasainya. He shift his focus from who's my enemy become who stands with me. Dia mengubah fokusnya dari siapa musuhku menjadi siapa yang bersamaku, siapa yang ada bersamaku, siapa yang tidak pernah meninggalkan aku. Dan ayatnya mengatakan bahwa Allah adalah perlindungan dan kekuatan bagi dia. Nah, apakah setelah dia deklarasikan Tuhan itu kuat, gempanya hilang? Enggak. Tapi dia tahu dia bersama siapa. Dan itu memberi dia ketenangan. Ini yang saya tahu, saudara. Mempercayai Tuhan bukan berarti tidak pernah khawatir. Tapi tidak membiarkan kekhawatiran menguasai. Kenapa? Karena memang keadaan tidak selalu mudah berubah. Tapi kita bisa berpegang pada Dia yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti menyertai kita. Kita harus tahu kita bersama siapa. Dan harusnya itu memberi kita ketenangan. Iman bukannya tidak pernah takut, saudara, tapi tetap berjalan walau masih takut, karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Tetap berjalan karena saat ketakutan melumpuhkan, kita yang akan dirugikan. Contoh, saya mau kasih contoh satu cerita. Saat rumah itu mati lampu, saudara,
Kita punya pilihan untuk stay di ranjang kita, untuk stay di tempat kita, apalagi kalau lagi malam-malam. Atau kita bisa punya pilihan untuk jalan cari lilin. Atau kita bisa telepon perusahaan listrik negara untuk jalan cari lilin lampu gelap. Tentu pada waktu malam-malam dan mati lampu, tentu mencari lilin di rumah sendiri adalah sebuah tantangan tersendiri. Apalagi kalau misalnya rumah kita tuh benar-benar nggak banyak cahaya dan lagi gelap-gelap ya. Tapi saudara tahu nggak bahwa nggak bergerak juga tidak mengubah apa-apa. Minimal saat kita gerak, kita bisa cari lilin, kita bisa bantu menerangi bagian-bagian yang perlu diterangi. So, jadi memang di dalam ketakutan, di dalam kegelapan sekalipun, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah tetap berjalan. Walaupun nggak bisa lihat, tetaplah berjalan, tetaplah mencari solusi, tetaplah mengusahakan yang terbaik. Makanya bahkan ada orang yang sempat menulis bahwa di Alkitab ditulis jangan takut atau jangan khawatir sekitar 365 kali. Itu artinya kita akan temukan alasan untuk takut setiap hari. Tapi Tuhan juga selalu ngomong sama kita, don't be afraid, do not worry. Selalu akan ada alasan untuk kita takut. Tapi Tuhan juga selalu punya alasan untuk membuat kita berani. Worry comes through helplessness. Kekhawatiran hadir karena kita merasa helpless. Kekhawatiran hadir karena kita merasa tidak bisa berbuat banyak. Khawatir datang karena ketidakjelasan yang kita harus alami atau helpless. Makanya saya nggak bakal salah kalau misal saya bilang worry and fear cripples us. Kekhawatiran dan ketakutan melumpuhkan kita. Tapi saya mau buka di beberapa ayat yang saya harap bisa menguatkan saudara hari ini. Ya, di Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat ini mengatakan bagaimana kita bersukacita dan bukan cuma sekadar bersukacita, tapi di dalam sukacita kita kaitkan di dalam nama Tuhan. Dan bahkan dia nggak cuma ngomong sekali, dia ngomong 2 kali. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sering kita kali baca ayat ini dan bahkan ayat ini jadi sebuah lagu. Rejoice in the world, Lord, always. Dan bahkan jadi lagu. Tetapi saudara tahu nggak bahwa Paulus menulis ini dari balik penjara. Dialamatkan sama jemaat di Filipi. Saya mau bagi historical background dari surat ini sedikit. Dia dialamatkan sama jemaat di gereja Filipi. Kenapa? Karena di gereja Filipi mengalami masalah di dalam perpecahan. Ya, saudara, gini, ini yang saya tahu. Perpecahan memang parah. Tapi sebenarnya Paulus lebih parah. Paulus ada di dalam penjara. Dan bukan cuma sekali di dalam penjara. Dia mungkin adalah salah satu rasul atau orang, bukan cuma rasul, orang paling menderita yang pernah saya baca dan pernah saya lihat seumur hidup saya. Tetapi yang lucunya gini, harusnya Paulus adalah seseorang yang dihibur. Di dalam segala kesulitan, di dalam segala struggle ya, harusnya dia yang dihibur sama jemaat Filipi. Tetapi yang terjadi, malah dia yang menghibur. Jika saudara lihat Paulus secara background, dia adalah satu pribadi yang sudah mengalami banyak hal di kehidupannya dia. Dia satu pribadi yang bukan cuma mengalami banyak mujizat Tuhan, mengalami begitu banyak kuasa Tuhan, tetapi dia juga yang mengalami begitu banyak aniaya dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, dari sekelilingnya. Dia mengalami aniaya, dia diizinkan mengalami aniaya. Dan ini orang yang sangat menderita. Dia sudah alami banyak hal yang sangat gila, tetapi dia tetap bisa mengucap syukur, menghibur, seakan-akan kekuatannya tidak pernah habis. Saya tidak dapat impresi bahwa Paulus seorang yang luar biasa. Saya yakin dia orang yang sama seperti kita. Tetapi ada satu hal dalam perspektifnya yang membuat kita harusnya bisa belajar. Yang orang paling menderita di dunia tetapi bisa mengucapkan syukur. Entah dia gendeng atau dia merasa bahwa sengsaranya tidak sia-sia. Saya mau bagikan sedikit tentang apa yang dia alami. 2 Korintus 11 ayat 23-29 mengatakan, ini cerita tentang Paulus, saudara, tentang apa yang dia alami. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Itu yang dia bilang. Berjeri lelah bahkan dibanding rasul-rasul yang lain. Lebih sering di dalam penjara. Karena beberapa rasul habis di penjara langsung mati. Tapi dia berkali-kali didera di luar batas, disiksa di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Jadi bukan cuma sekali. Kerap kali berarti berkali-kali. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Dicambuk orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, saudara.
Dan kalau saudara cek, dicambuk orang Yahudi itu benar-benar cambuk, saudara. Cambuk untuk menghukum, bukan untuk melakukan hal-hal yang lain, saudara. Bukan untuk bercandaan dan sebagainya. Ini cambuk yang beneran, saudara. Dan dia bilang 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar batu, 3 kali mengalami karam kapal. Saudara, 1 kali dilempar batu. Saya cek, tahu nggak batu di bahasa Yunani apa? Saya mempelajari bahwa batu di dalam bahasa Yunani yaitu batu, litos. Jadi arti apa? Kalau dilempar beneran sakit, saudara. Ini bukan cuma sekedar batu-batu yang gimana, ini benar-benar batu kecil yang kalau dilempar sakit. Saya yakin kalau saudara dilempar batu walaupun kecil itu tetap sakit karena batu itu keras. Saya tahu nggak semua orang pernah dilempar batu karena biasanya lebih banyak yang lempar tanggung jawab. Tapi batu kecil, batu yang nggak gede banget. Tapi kalau dilempar banyak, sedikit demi sedikit lama-lama jadi sakit juga. Dan saudara tahu nggak? Dia bilang dia mengalami 3 kali karam kapal. Saudara tahu karam? Itu Pak, yang di besi itu yang bikin tetanus. Bukan, itu karat. Karam artinya kapalnya stranded, shipwrecked, rusak. Dan di mana ada karam kapal, di situ maut mengintai. Saudara kalau misalnya pernah nonton film Titanic pasti mengerti maksud saya. Nah, tapi kenapa Paulus bisa tetap semangat mengabarkan Injil? Kenapa Paulus bisa tetap semangat melakukan hal yang dia harus lakukan? Karena ini yang dia tahu. Badai di depanku tidak sebesar Tuhan yang tinggal di dalam aku. Dan ini bisa kita deklarasikan juga, saudara. Badai di depanmu tidak sebesar Tuhan yang tinggal di dalammu. Saya bisa bayangkan, saudara mungkin bagi saudara yang mengalami struggle saat ini, di dalam keadaan apapun, saudara mungkin perlu deklarasikan di hatimu terlebih dahulu bahwa badai di depanmu tidak sebesar Tuhan tinggal di dalammu. Gini saudara pasti notice, saudara pasti perhatikan bahwa di dalam segala hal yang Paulus alamin, tidak semua masalah Paulus itu unsolvable. Tidak semua masalah Paulus itu bisa diselesaikan. Bahkan sampai mati pun dia tetap di penjara. Sampai mati pun dia tetap mengalami aniaya. Tapi yang bikin dia bertahan adalah fokusnya bukan di besar tantangan. Fokusnya bukan di besar ketakutannya, tapi di besar Tuhannya. Besar kuasanya. Dahsyatnya Tuhan yang berada menyertainya. Kenapa? Because we will enlarge everything we focus on. Semua yang kita fokuskan akan membesar. Semua yang kita fokuskan akan bertambah besar. Saya ingat pada waktu kecil saya sempat bikin eksperimen bagaimana matahari yang lagi panas. Saya pakai kaca pembesar. Dan kaca pembesar itu saya arahkan di sekolah saya waktu itu untuk ke satu titik. Dan begitu dicoba, satu titik itu yang setelah diarahkan kaca pembesar jadi panas sekali dan bahkan cenderung hampir kebakar. Dan saudara mungkin bisa tahu bagaimana kaca pembesar kalau dipakai untuk memfokuskan cahaya matahari, dia bisa membakar sesuatu. Kenapa? Karena kaca pembesar memfokuskan cahaya matahari sehingga kekuatannya menjadi berkali-kali lipat, sehingga daya bakar menjadi bertambah besar, daya bakar bertambah masif sehingga dia bisa membakar sesuatu. Dan kita perlu sadar saudara bahwa kalau saudara fokus hanya di apa yang di depan, maka saat kita fokus di situ itu akan bertambah besar. Tetapi jika kita fokus pada siapa Tuhan kita, saudara bisa lihat bahwa masalahmu mungkin masih ada, tapi Tuhanmu yang ada di bersamamu itu terlihat membesar. Peace. Makanya di Filipi 4 lanjutannya ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara notice nggak di sini? Paulus bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti banyak orang khawatir. Banyak orang yang khawatir dengan keadaan mereka. Banyak di antara jemaat Filipi waktu itu khawatir, concern. Tapi dia bilang gini, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Di dalam apa? Bukan cuma nyatakan dalam segala hal, tapi dalam doa dan permohonan. Dan bukan cuma dengan doa dan permohonan, tapi kaitkan itu dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena pada waktu kita berdoa dan mengaitkan dengan ucapan syukur, maka saya mau kasih tahu bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Paulus tahu
bahwa nggak semua masalah itu solvable langsung. Beberapa masalah butuh waktu untuk diselesaikan. Bahkan ada beberapa masalah yang sampai kapanpun tidak akan selesai-selesai, dan mungkin kita harus hidup dengan masalah itu. Tapi Paulus juga bilang bahwa, berdoalah. Dan jangan sekedar berdoa, memohonlah. Dan bukan cuma sekedar memohon, tetapi kaitkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena doa tidak mengubah sekelilingmu. Memang, tapi doa mengubah apa yang di dalammu. Doa bukanlah cara untuk mengingatkan Tuhan, tapi doa adalah cara mengingatkan kita siapa Tuhan. Saudara, gini, doa mungkin banyak di antara saudara kita berdoa tapi harus bekerja juga. Betul, tetapi saat saudara berdoa, itu juga termasuk bekerja. Karena saudara sedang bekerja, saudara sedang memohon pada Tuhan untuk bisa saudara mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengambil keputusan. Saudara butuh berdoa. Kenapa? Karena doa mengubahmu kembali ke titik nol, di mana kamu bisa melihat sesuatu dengan objektif. Banyak orang memang ingin langsung melakukan sesuatu, tetapi saya mau kasih tahu, nggak baik juga melakukan sesuatu saat hatimu penuh ketakutan, saat hatimu penuh kekhawatiran. Bahkan para pemimpin bisnis juga mengerti bahwa mengambil keputusan yang serius membutuhkan hati yang tenang. Mengambil keputusan yang serius membutuhkan hati yang objektif, membutuhkan pikiran yang jernih. Karena itulah saudara, berdoa itu penting. Karena berdoa mengembalikan kita ke titik nol kita, di mana kita bisa punya damai sejahtera yang cukup untuk kita bisa mengambil keputusan di masa depan. Right prayers is a door where peace comes in. Saya kadang melihat bahwa doa itu seperti pintu. Dan jika doa itu didoakan dengan benar, maka dia akan seperti pintu di mana damai sejahtera diizinkan masuk lewat situ. Maka nggak heran saudara, banyak saudara berdoa, mungkin masalahnya belum selesai, tetapi saudara bisa lihat bahwa hatimu beres. Dan justru pada tuh hatimu tenang, perlahan-lahan kau bisa mulai menyusun strategi untuk menyelesaikannya. Kau bisa perlahan-lahan bersiap-siap untuk juga bisa menyelesaikan apa yang di depanmu. Saya mau kasih contoh, kadang selagi kita fokus melakukan sesuatu, saudara, kita bisa bias, kita bisa marah, kita bisa tidak objektif, kita bisa mengambil keputusan yang subjektif, karena terlalu banyak yang harus dikerjakan. We need to have a rest. Kita perlu beristirahat, kita perlu melepaskan pemikiran-pemikiran kita. Dan doa juga salah satu bentuk istirahat, karena kita istirahat di kaki Tuhan. Kita istirahat juga salah satu tindakan, dan mungkin istirahat adalah salah satu aktivitas yang sangat penting, tetapi kurang dikerjakan oleh orang pada zaman ini. Karena kadang kita perlu istirahat dan melakukan sesuatu yang berbeda untuk membuat kita kembali ke titik nol. And that is prayer. Nah, jika saudara cek di Yohanes 14 ayat 27, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Dan masa ironisnya gini, keadaannya sama. Murid-muridnya juga sedikit terjepit karena mereka menyadari bahwa Tuhan sudah mau masuk. Dia harus masuk mengiring takdirnya, tujuannya datang. Karena kita tahu bahwa semua orang pengen punya tujuan hidup. Banyak yang pengen tujuan hidupnya jadi pilot, banyak yang pengen tujuan hidupnya jadi dokter. Tapi Yesus tujuan hidupnya untuk mati. Dia bilang gini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, bukan sekedar damai sejahtera dari lain. Ku tinggalkan kepadamu, ku berikan padamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ada satu statement yang menarik. Dia bilang, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan bukan cuma sekedar damai sejahtera, tapi damai sejahtera ku, damai sejahtera dari Tuhan. Dan dia bilang gini, damai sejahtera ini berbeda dari damai sejahtera yang ditawarkan sekelilingmu. Kenapa? Karena damai sejahtera ini bisa membuat Yesus tetap bisa tidur walaupun dalam badai. Damai sejahtera ini bisa tetap membuat Yesus tetap tenang hatinya walaupun di hadapan Pilatus. Damai sejahtera ini bisa membuat Yesus tetap mengampuni walaupun dia dipaku di kayu salib. Jadi damai sejahtera ini sangat powerful, berbeda dengan damai sejahtera yang di luar. Kenapa? Karena ini yang saya tahu, saudara. Damai sejahtera sejati tidak dipengaruhi keadaan, namun mampu mempengaruhi keadaan. Saudara, saya harus jujur bahwa di dalam keadaan kita cenderung ingin mengubah sekeliling kita.
Saya tahu itu, dan itu memang impian begitu banyak orang untuk mengubahkan sekelilingnya. Tetapi satu yang saya sadari, mengubah sekeliling kita tidak mudah. Mengubah keadaan kita saat ini tidak mudah, bahkan hampir nggak bisa. Kecuali kalau saudara punya dana begitu banyak dan punya koneksi terhadap para ahli farmasi. Tapi ini yang bisa kita lakukan. Kita bisa membiarkan damai sejahtera sejati mempengaruhi hati kita, mempengaruhi apa yang di dalam, dan begitu yang di dalam sudah terpengaruhi, kita bisa pelan-pelan mencoba mengubah yang kita bisa di luar. Bahkan saudara, kalau boleh jujur, damai sejahtera yang Yesus tawarkan justru ampuh dan nyata di dalam ketidakpastian. Karena kalau semua baik-baik saja, we confuse peace with comfort. Karena kalau semua baik-baik saja, kita seringkali salah membedakan antara damai sejahtera dengan kenyamanan. Bedanya apa, saudara? Ini yang saya mau jelaskan. Kalau ada yang mau bertanya, saya senang saudara bertanya. We tend to confuse peace with comfort. Ini yang terjadi. Kita seringkali tidak bisa membedakan antara damai sejahtera dan kenyamanan. Ini yang saya tahu. Damai sejahtera itu dari dalam, kenyamanan dari luar. Kenyamanan bicara kita membeli banyak hal, kita melakukan sesuatu untuk bisa nyaman. Untuk saat kita mendapatkan apa yang kita mau, kita menjadi nyaman. Saat kita mendapatkan rumah yang kita mau, kita menjadi nyaman. Tetapi masalahnya untuk dapat semua yang kita mau itu tidak mudah. Bahkan sulit. Dan Tuhan tahu itu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak masalah dengan kenyamanan. Tetapi Dia tahu bahwa kita butuh sesuatu yang lebih besar. Kita butuh sesuatu yang lebih berdampak dibanding sebuah kenyamanan. Dan juga Yesus juga tahu bahwa there's no such thing as true comfort. Tidak ada yang namanya kenyamanan sejati. Karena sekali ada di sekeliling bergeser, kenyamananmu akan hilang. Yesus tahu bahwa semua orang akan tetap punya tantangan di kehidupannya. Makanya Yesus tahu kita butuh damai yang lebih ampuh. Makanya damai sejahtera dari Tuhan bukan berasal dari luar, tapi di dalam. Peace comes through understanding that we are at peace with God. Damai sejahtera kita dari mana? Damai sejahtera kita berasal dari sebuah ketenangan ilahi, bukan berasal dari kita. Bukan dari berasal bahwa kita sudah lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita sudah lakukan terbaik untuk Tuhan. Tapi damai sejahtera kita datang bahwa berasal dari fakta bahwa kita diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan berdamai dengan kita. God is all right with us. Tuhan oke dengan kita. Dan itu bukan karena tindakan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan. Makanya saya percaya bahwa manusia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, karena Yesus sudah pernah ditinggalkan Tuhan. Makanya Alkitab bilang bahwa Dia mengatakan, Eloi lama sabachthani. Dia ditinggalkan Tuhan, supaya kita nggak pernah ditinggalkan. Dia dikecewakan oleh Tuhan, supaya kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Dia. Dia dihukum oleh Tuhan supaya kita bisa diterima dengan tangan terbuka oleh Bapa di surga. Peace comes through understanding that we are at peace with God. Makanya Mazmur 118 ayat 5 mengatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kadang, saudara, yang kita butuhkan, ya kadang jawaban Tuhan nggak selalu hadir dalam bentuk solusi. Karena Dia tahu mungkin cepat atau lambat solusi akan sampai. Tapi Dia datang untuk memberi kelegaan, ketenangan. Untuk kita bisa punya hati, take heart, untuk bisa melakukan yang kita harus lakukan. Will everything be alright? Saya juga nggak tahu. Tapi saya tahu, ini yang saya tahu. God is in you, God is with you, and God is for you. He will never give up on you. Dia akan selalu bersama saudara. Di dalam badai, di dalam tenang, di dalam saat saudara lagi di puncak, dan saudara lagi di bawah. Dia bersama dengan saudara. In every season, God always carries you in His arms. Saat saudara sadar ini, saudara bisa punya damai yang lebih. Kenapa? Karena damai yang lebih itu membuat saudara punya cara berpikir lebih jelas. We do not know if everything will be alright for us, but we know for sure that God is alright with us. Saya harap ini bisa saudara renungkan dalam-dalam di hati saudara. Saya harap ini bisa saudara ingat baik-baik.
The world might not be alright, but God is alright with us. Amsal 3:21 BIMK mengatakan, sebab itu berpeganglah pada hikmat dan pertimbangan yang matang anakku. Jangan lupa, pertimbangan yang matang hanya bisa hadir saat hatimu tenang. Maka hidupmu akan terpelihara, indah dan menyenangkan. Engkau akan berjalan dengan aman. Saat saudara punya pertimbangan yang matang, saat saudara punya hikmat, hidupmu akan terpelihara, saudara, indah dan menyenangkan. Kenapa? Karena saudara punya hikmat, saudara punya pertimbangan yang matang, sehingga saudara nggak perlu jatuh di lubang-lubang yang saudara nggak perlu jatuh. Saudara bisa fokus untuk melakukan hal yang saudara memang perlu lakukan. Karena saudara punya pertimbangan, apapun yang saudara lakukan, saudara pikirkan dulu. Engkau akan berjalan dengan aman dan tidak akan tersandung. Kenapa? Kalau saudara hati-hati di setiap langkahmu. Walaupun saudara mungkin tersandung mulu, tersandung yang worth it. Nggak tersandung yang karena yang lahir dari ketidakawasan, saudara. Kau akan pergi tidur tanpa merasa takut dan kau tidur nyenyak sepanjang malam. Kenapa? Karena pertimbangan yang matang membuat hatimu tenang. Sehingga apapun yang saudara lakukan, saudara bisa tetap berpikir dengan jernih dan saudara mengambil keputusan. Tidak ada penyesalan di situ. Tak perlu kau takut akan bencana datang tiba-tiba seperti badai dan melanda orang-orang jahat. Karena Tuhan akan menjaga engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau terperosok ke dalam perangkap. Saat saudara punya pertimbangan yang matang, saat saudara punya hikmat, saudara sedang satu tim sama Tuhan. Karena Tuhan juga mau saudara nggak jatuh. Saudara kalau jatuh, dia bisa tolong. Tapi dia maunya saudara nggak jatuh. Dia maunya saudara dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Karena Tuhan lebih suka mencegah daripada mengobati. Makanya ini yang saya percaya. Pertimbangan matang hadir saat hatimu stabil. So, saya harap ini bisa memberkati bagi saudara. Saya ini bisa menguatkan saudara pada waktu saudara di momen-momen seperti ini. Saudara bisa takut, saudara bisa khawatir, tapi saudara bisa mengingat kembali siapa bersamamu. Saudara bisa mengingat kembali sebuah jaminan buat dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Saudara bisa punya damai sejahtera itu, dan saudara bisa punya, dan pada waktu saudara bisa punya damai sejahtera itu, saudara juga bisa minta hikmat sama dia. Bagi saudara yang kekurangan hikmat, dia dengan jelas akan bilang, "Hey, I will give it to you." Firman Tuhan bilang, dia akan memberikan dengan cuma-cuma dan tidak menahan-nahan. Saya harap ini memberkati, dan saya akan berdoa bagi saudara. Bila damai sejahtera yang melampaui segala akal membungkus hidup saudara, membungkus hatimu, membungkus pikiranmu, sehingga kau bisa mengambil keputusan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang gak pernah menyerah sama kami berterima kasih atas kekuatan-Mu. Kami berterima kasih bahwa Kau gak pernah meninggalkan kami. Tuhan, biar damai sejahtera yang lahir dari doa kami, doa yang benar, bisa membungkus hati kami, membungkus pikiran kami, untuk kami bisa mengambil resiko yang tepat, untuk kami bisa mengambil keputusan yang tepat di momen-momen ini. We don't know if everything will be alright, but we know for sure you are alright with us. Kami diperdamaikan dengan Engkau, dan makanya badai pun tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Biarlah setiap kami berdoa, kami nggak berdoa karena kekuatan kami sendiri. Kami nggak berdoa karena apa yang sudah kami lakukan, tapi dasar PD kami pada waktu memanjatkan doa padamu adalah karena Yesus telah mati bagi kami. Maka doa Yesus tidak didengar pada waktu disalib, supaya doa kami akan selalu didengar. Kami tahu every prayer will hit the mark. Setiap doa kami Kau dengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, sebelum kita tutup dengan doa berkat, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, mengingatkan kita sekalian. Yang pertama adalah minggu depan ibadah online New Wine di YouTube channel ini, youtube.com/nwchurch, dimulai tepat jam 10 pagi. Yang berikutnya adalah Selasa nanti tanggal 23 Juni di dalam acara Question and Answer lebih dalam bersama dengan Pastor Raguel Lewi dan Pastor Christopher Tapihero akan berbicara mengenai atau membahas mengenai masalah New Normal Peace. Jangan lupa jam 8 malam. Ya, setiap Jumat malam jam 7.30 ada acara Worship at Home bersama dengan Robert dan Lea Sutanto, live di Instagram, di YouTube dan Facebook untuk youtube.com/Robert Lea Sutanto.
Tuhan memberkati. Mari kita doa untuk terima berkat. Maka terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Anak dan juga Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.